Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau mensimulasikan bagaimana cara aplikasi Android ProSchool CBT Browser akan dijalankan. Nah, untuk kali ini adik-adik dapat menginstal dulu aplikasi CBT Browser yang didapat dari panitia ujian di handphone masing-masing. Di sini sudah kami instalkan ProSchool CBT Browser, lalu diklik di handphone masing-masing pada saat penginstalan. Nah, di sini akan keluar pop-up butuh izin aplikasi berjalan di atas aplikasi lain. Diharapkan adik-adik memberikan izin sebelum melakukan ujian untuk aplikasi berjalan di atas aplikasi lain. Oke, ini tolong di checklist, lalu bisa kembali ke tombol berikutnya. Nah, di sini akan ada beberapa tampilan dashboard dari aplikasi yang akan digunakan. Untuk alamat browser, adik-adik dapat memasukkan alamat dari link yang sudah diberikan oleh panitia ujian. Misalkan kami ambil contoh di sini adalah https itu dapat langsung diklik masuk untuk masuk ke dalam link ujian. Tapi jika ini terlalu panjang, dapat langsung mengklik scan QR code tanpa harus melakukan penginputan link. Adik-adik langsung dapat scan QR code yang diberikan oleh panitia ujian untuk barcode-nya. Itu langsung bisa masuk ke dalam link ujian. Nah, pada ProSchool CBT Browser ini terdapat beberapa perintah yang akan dimatikan dalam handphone adik-adik sekalian. Di antaranya adalah screenshot, dual screen, fungsi tombol back, tombol home, dan recent application itu tidak akan dapat digunakan. Hide navigation tidak dapat digunakan, lalu hide notification tidak dapat digunakan. Nah, untuk navigation dan notifikasi ini tidak akan terlihat pada saat melakukan ujian dengan ProSchool CBT Browser. Tuh. Ya, dalam kesempatan ini kita asumsikan kita sudah masuk ke dalam aplikasi ProSchool CBT Browser. Ini merupakan tampilan dari dashboard aplikasi ProSchool CBT Browser. Untuk username dan password, adik-adik dapat memasukkan defaultnya adalah NISN adik-adik masing-masing, nomor NIS adik-adik masing-masing. Di username kita masukkan NIS, di password kita masukkan NIS. Kita cek, lalu lakukan klik tombol login di tombol login di bawah. Ya, di sini selamat datang Aurelia Karina Bahri. Aurelia Karina Bahri akan melakukan ujian tes. Di sini ada tes yang sudah tampil. Sebelumnya adik-adik dimohon untuk setting jam handphone di Android adik-adik masing-masing sesuaikan dengan jam yang ada di server. Tanggal, jam, tahun, bulan, menit sesuaikan dengan yang ada di server dengan time zone di kota adik-adik masing-masing. Aurelia Karina Bahri sudah masuk dan login, maka akan dapat mengerjakan soal tes sebagai berikut. Untuk melakukan tes, dapat mengklik
tombol kerjakan yang berwarna hijau tersebut. Kita klik tombol tersebut, maka akan keluar informasi tes. Nama peserta Aurelia Karina Bahri. Jenis tesnya adalah PTS Ganjil Biologi, waktu 30 menit, poin dasar 1, poin maksimal 30. Silakan lakukan tes dengan mengklik tombol kerjakan sebagai berikut. Oke. Ini ada tampilan untuk melakukan perubahan font dalam teks. Untuk A yang kecil ini teks akan menjadi kecil, untuk A yang besar ini teks akan membesar. Ya. Aurelia Karina Bahri akan melakukan ujian. Soal nomor 1 dikerjakan. Untuk ke soal berikutnya silakan klik soal selanjutnya. Soal nomor 2 dikerjakan. Untuk soal selanjutnya dapat diklik soal selanjutnya. Jika ingin kembali ke soal sebelumnya dapat mengklik soal sebelumnya. Di sini kami anggap sudah sampai pengerjaan ke halaman 30. Atau misalkan dalam soal nomor 3 ini adik-adik ragu-ragu dalam mengerjakan soalnya, boleh di skip dulu selagi waktu masih ada untuk men-skip soal yang ragu-ragu. Untuk dikerjakan dapat mengklik tombol ragu-ragu yang berwarna orange. Lalu bisa ke soal selanjutnya, kerjakan lagi soal selanjutnya. Nah, pada soal 15 ini mungkin adik-adik ragu-ragu juga. Boleh mengklik tombol ragu-ragu. Ya. Sudah sampai ke soal nomor 29 dan soal nomor 30. Di sini adik ragu-ragu juga. Boleh mengklik soal ragu-ragu. Di sini 30 soal sudah dikerjakan, dengan yang belum dikerjakan itu adalah 3 soal. Dibedakan dengan huruf atau angka dan warna pada button yang ada di bawah ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 30. Di sini dapat terlihat soal yang masih dikerjakan dengan porsi ragu-ragu dapat diklik nomor yang berwarna orange. Akan kembali ke soal yang tadinya belum dikerjakan. Di sini adik-adik dapat mengerjakan jika waktu masih tersedia. Dapat jawabannya misalkan B, lalu unchecklist ragu-ragu tersebut. Nomor 15 dapat jawabannya C, misalkan unchecklist lagi tombol ragu-ragu tersebut. Nomor 30 dapat jawaban yang benarnya D, misalkan unchecklist tombol ragu-ragu tersebut. Nah, jika dalam nomor tersebut yang ada di bawah ini yang berwarna biru tidak ada lagi tombol warna orange, maka dapat diartikan semua soal sudah dikerjakan. Di sini jika sudah selesai mengerjakan, adik-adik dapat melakukan hentikan tes. Untuk menghentikan tes atau selesai mengerjakan soal, dapat diklik tombol hentikan tes. Akan keluar informasi sebagai berikut. Apakah Anda yakin mengakhiri mata uji ini? Jawaban tes yang sudah selesai tidak dapat diubah. Nama tes PTS Ganjil Biologi, keterangan soal, 30 soal sudah dijawab, 0 soal belum dijawab. Jika sudah yakin untuk menghentikan soal ujian atau menghentikan ujian, dapat menceklis centang dan klik tombol hentikan tes. Jangan lupa di checklist dulu centang ini, lalu klik hentikan tes.
maka tes sudah selesai dilakukan. Begitu informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.